Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah yang banyak memberikan kita nikmat. Dalam sebuah ayat Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, kata Allah, nikmat yang telah aku berikan. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kalian berani kufur, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Maka saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Syukur dengan lisan, sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, apapun nikmat yang Allah berikan, pergunakan beribadah di jalan Allah. Dan syukur yang ketiga, syukur dengan hati, dengan meyakini segala kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hari kiamat kita tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi bisa satu surga melihat wajah Rasulullah bersama dengan beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengambil berkah ilmu yang Allah berikan, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema yang disampaikan, materi kita pagi ini kita akan bahas perbedaan dan persamaan wanita menurut Islam. Mengapa saya mengangkat tema ini? Ada firman Allah di Quran surah Al-Lail ayat yang ketiga, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Nah, ayat ketiganya, wa ma khalaqaz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan wanita. Seperti biasa di dalam Al-Qur'an, ketika Allah bersumpah dengan nama makhluk yang Allah jadikan objek sumpah itu, Bapak Ibu, biasanya spesial. Harus kita teliti, harus kita pelajari, harus kita telaah. Oleh karena itulah kenapa saya mengangkat tema ini, kita akan mempelajari apa sebenarnya perbedaan antara laki-laki dan wanita. Lebih-lebih dalam konteks berumah tangga nanti. Karena pasangan kita kebetulan tidak sama dengan kita. Kita laki-laki, pasangan wanita. Pun sebaliknya, ibu atau istri seorang wanita, suaminya tidak ada yang laki-laki, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke tema inti kita, perbedaan dan persamaan laki-laki dan wanita, kita murojaah lagi, ada 9 kelebihan laki-laki atas kaum wanita, yang ini hanya dimiliki oleh laki-laki, wanita tidak memilikinya. Kelebihan yang pertama, kelebihan secara fisik. Laki-laki lebih, fisiknya lebih kuat, wanita lebih lemah. Mengapa wanita lebih lemah? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Nah, kalau mau dibandingkan bahasa saya, lebih keras mana tulang rusuk dengan tulang punggung? Pasti lebih keras tulang punggung. Maka ibu harus lemah lembut, tidak boleh garang. Karena kalau ada istri yang garang, bukan dari tulang rusuk dia.
Tulang punggung. Ya, silakan Ibu nilai. Ibu dari tulang rusuk apa tulang punggung? Dan gara-gara kelebihan fisik ini, laki-laki wajib bekerja, wajib mencari nafkah dan menafkahi keluarganya. Wanita tidak wajib. Kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, laki-laki lebih dari hal akal. Wanita dominan perasaan. Sedangkan laki-laki akalnya yang dominan. Gara-gara inilah Allah tidak berikan hak menceraikan, mentalak pada seorang istri. Istri tidak bisa menceraikan suaminya. Saya ceraikan abang, tidak baca. Istri hanya bisa minta cerai. Tidak bisa menceraikan. Hanya bisa menggugat cerai. Saya mengatakan dulu, tak pernah kita bisa bayangkan Pak, kalau seandainya hak menceraikan itu, hak mentalak, diberikan Allah kepada seorang wanita. Kayak minum obat kita kena cerai 3 kali sehari Pak. Paling tidak itu. Alhamdulillahnya Allah tidak berikan itu kepada kaum wanita. Karena mereka dominan perasaan. Tak suka dikit minta cerai. Tak suka dikit minta cerai. Begitulah tabiat wanita. Tapi saya perlu mengingatkan kaum wanita, hadis riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Imam Albani. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'as faharamun 'alaiha raihatul jannah. Istri mana saja kata Nabi yang gampang minta cerai saat tidak ada masalah apapun, atau ada masalah tapi rumah tangga masih bisa diselamatkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah. Allah haramkan baginya bau surga. Bukan surganya, baunya. Maka hati-hati jangan terlalu gampang minta cerai. Nah, laki-laki dominan akal. Dikit-dikit mikir, disuruh benari genteng mikir lu, kelak ngawi ya. Iya, ujung-ujungnya tidak digawi Pak, karena saking banyak mikir. Perempuan kerjakan dulu baru mikir, karena perasaan yang dominan. Kalau kita mikir dulu baru ngerjain. Yang ketiga, kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal kesaksian. Kesaksian seorang wanita lemah. Bahasa Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul. Kesaksian seorang wanita setengah kesaksian laki-laki. Lemah, Bu. Kalau laki-laki 1, wanita mesti 2. Dalam hal apapun ini, ya, dalam wasiat, dalam hal transaksi jual beli dan seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal agama. Wanita lemah agamanya. Apa penyebabnya? Dijawab oleh Nabi, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Karena wanita mesti haid dan nifas. Selama proses itu mereka tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh ngaji. Dan ada beberapa ibadah lain yang mereka tidak boleh lakukan. Saya sering mengatakan harusnya kita para suami Pak lebih soleh, lebih bertakwa dibandingkan istri kita. Tapi sayang beribu sayang, kenyataannya berbalik. Yang rajin ngaji orang bini, yang rajin tahajud orang bini, laki ya tidur. Majelis taklim mana ada isinya bapak-bapak. Kecuali majelis taklim seperti ini Pak. Saya sekapot ngisi majelis taklim. Seminggu yang lewat, hari Selasa pagi di Kobak, sore Sungai Liat, dak siko aben orang laki, bini kali isi. Nah, ini menunjukkan wanita ternyata lebih bersemangat dalam beragama. Ya, mestinya kita lebih kuat Pak agama kita, karena kita nggak haid, kita nggak nifas, nggak ada libur ibadah kita Pak. Mereka mesti libur. Kalau lagi datang haidnya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Yang kelima, kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal kenabian. Wanita tidak ada yang diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu laki-laki. Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak satupun kata Allah, wahai Nabi Muhammad, rasul yang kami utus sebelum kamu illa rijal. Semuanya laki-laki. Tidak ada nisa. Rijal semua. Ya, yang kami berikan wahyu kata Allah. Yang keenam, dalam hal kepemimpinan kita lebih Pak. Selagi masih ada laki-laki, wanita tidak boleh jadi pemimpin dalam hal apapun, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. An-Nisa ayat 34.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Maka dalam berumah tangga, Bu, tidak boleh yang ngatur-ngatur itu istri. Karena yang namanya pemimpin mengatur, bukan diatur. Ya, ditaati bukan mentaati. Dituruti bukan menuruti. Cuma lagi-lagi sayang, Pak, yang terjadi dalam rumah tangga, yang ngatur siapa? Bu, siapa yang ngatur, Bu? Kebanyakan istri. Apalagi kalau lah keluar kalimat pokok, lah Pak. Lah pokok itulah, selesailah pokok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketujuh, kelebihan laki-laki atas wanita dalam hal pernikahan. Laki-laki boleh poligami, wanita tak boleh poliandri. Poliandri itu punya suami dalam satu waktu lebih dari satu orang. Kalau beda waktu boleh, suami pertama meninggal nikah lagi, atau cerai nikah lagi, boleh. Itu bukan poliandri. Tapi kalau poliandri dalam satu waktu punya satu suami kawin lagi, nah yang macam ini tidak jadi. Laki-laki boleh poligami, boleh Pak. Tinggal masalah berani apa tidak. Ya. Beberapa diantaranya mengatakan, Ustadz, boro-boro nak berani, berniat gak tidak berani. Jangankan melakukan, berniat aja kadang tidak berani, Ustadz, kata dia. Yang tipe macam ya biasanya banyak pertimbangan, ya. Cuma saya mengingatkan para suami, kalau istri pertama aja tidak pernah diajarkan ngaji, bini pertama aja tidak pernah diajarkan sholat, tidak pernah dikenalkan Allah dan Rasulnya, tidak pernah diimami tahajud, maka tipe-tipe suami macam ini tolonglah jangan berpikir nak kawin lagi. Berat hisapnya, ya. Bimbing dulu istri yang pertama. Punya satu istri saja hisapnya berat hari kiamat, apalagi dua, ya. Yang ke-8, kelebihan laki-laki atas wanita dalam perkara nasab. Nasab anak tidak ada ke ibunya, semua nasab anak ke ayahnya. Al-Ahzab ayat 5, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. Panggil, kata Allah, anak-anak kalian dengan nasab ayahnya, bapaknya. Tidak ada nasab anak ke ibunya, semua nasab anak itu pasti ke ayah. Firdaus bin Hasanuddin, nah itu nasabnya pasti ke Ba'a. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnul Qayyim mengatakan sanad hadis ini jayyid dari Abu Darda. Rasulullah bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian, kata Nabi, di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah satu persatu dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Dipanggil, Pak, bukan dengan nama kita dan nama mak kita, nama bak. Ini menunjukkan nasab anak kepada ayahnya. Cuma perlu kita ingat, wahai para ayah, nasab anak ke kita bukan hanya penghormatan, tapi itu menunjukkan kepada siapa Allah berikan tanggung jawab anak-anaknya. Kita, para ayah. Sehingga, maaf kalau terjadi perceraian, ada mantan istri, tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan ayah. Ya. Tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri, mantan suami. Mantan anak tak ada. Ya, sehingga mau bagaimanapun kondisinya, ketika terjadi perceraian, kita tetap wajib menafkahi anak-anak kita, Pak. Ya. Dan Nabi bersabda lagi, Pak ahsinu asma'akum, perbagus nama kalian. Jangan sebasing merik nama anak. Ya, ini dulu pernah saya sampaikan. Karena bagi kita orang beriman, nama adalah doa. Usahakan orang manggil anak kita, manggil kita, orang mendoakan kita. Pernah ada alim ulama, namanya Muhammad, nama baknya Muhammad, nama Ato'a Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Pada saat ditanya sama orang, kenapa namanya sama? Ya karena kami pengen anak kami seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebasing merik nama anak, Bu. Kalau suatu saat ibu punya anak lagi, maka beri nama anak yang bagus. Bapak juga sama, Pak, ya. Karena bagi kita nama adalah doa. Tidak seperti orang yang tidak beriman, mereka mengatakan apalah arti sebuah
sebuah nama. Enggak, bagi kita nama adalah doa. Terakhir, kelebihan laki-laki atas kaum wanita dalam perkara jihad. Laki-laki wajib berjihad, wanita tidak wajib. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Ya Rasul, apakah kami kaum wanita ini ada jihadnya? Dijawab oleh Nabi, "Na'am." Ya, kata Nabi, "Alaihinna jihadun la qitala fihi." Ya, wanita ada jihadnya. Jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Jihadnya bukan di medan tempur. Di mana, kata Aisyah, ya Rasulullah? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Itu pahalanya senilai dengan jihad. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, jihadukunna fi buyutikunna. Jihad seorang istri itu di rumah. Sumur, dapur, kasur. Itulah jihad ibu. Sumur, ketika ibu cuci baju suami, gara-gara itu suami bisa bekerja, bisa sholat, ibu otomatis dapat pahalanya. Ya. Dapur, ibu masak buat anak, buat suami, gara-gara itu anak belajar agama, ngapal Quran. Suami mungkin juga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, mencari nafkah halal, ibu dapat pahalanya. Ya, jadi jangan dianggap remeh pekerjaan sumur, dapur, kasur itu. Dan kasur juga sama. Ibu melayani suami, itulah pahalanya senilai dengan jihad fisabilillah. Ini hadis yang benar. Tapi kalau hadis yang mengatakan malam Jumat katanya bunuh 1000 setan apa 1000 Yahudi yaitu, nah saya nggak tahu tuh hadisnya dari mana tuh. Ika tanya lah kayak orang yang nyebut. Nah itu yang benar ya, pahala melayani suami di tempat tidur itu senilai dengan jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa perbedaan laki-laki dan wanita di dalam Islam pada 7 aspek atau pada 7 bagian ya perbedaan kita. Yang pertama dalam hal penciptaan kita berbeda, Pak. Laki-laki dan wanita berbeda. Bedanya di mana? Tadi sudah saya sampaikan, satu, kekuatan fisiknya. Fisik laki-laki lebih kuat, yang kedua fisik kaum wanita lebih lemah. Yang kedua, perbedaan penciptaan ini, maaf, dalam bentuk penciptaan. Tubuh laki-laki, anatomi tubuhnya berbeda dengan anatomi tubuh kaum wanita. Berbeda, Pak. Ya. Satu di antara yang paling kontras itu kelamin, beda kita. Kemudian maaf, payudara juga kita ada tapi tidak sebesar kaum wanita. Termasuk perbedaan yang penciptaan ini dalam hal hamil, melahirkan sama menyusui. Nah itulah kenapa ketika datang seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, siapa orang yang harus saya muliakan antara ibu dan ayah saya?" "Ibumu," kata Nabi. "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." 3 kali ibu. "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru ayahmu." Imam An-Nawawi berusaha mencari jawaban. Kenapa ibu kok didahulukan 3 kali sebelum ayah? Karena ternyata kata Imam An-Nawawi, para ayah, para suami tidak melakukan 3 hal yang dilakukan oleh ibu. Tidak akan pernah bisa, Pak. Hamil. Nggak ada ayah yang hamil, Pak. Kalau hamil tidak melahir, banyak yang buncit-buncit itu. Dia hamil, tapi tidak melahir. Ya, banyak tuh bininya malah langsing, perutnya laki besar bedegem, Pak. Ada itu. Nah, tapi tidak melahirkan. Nah, hamil istri ini hamil anak, ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wahnan ala wahnin, berat yang terus bertambah. Wa wada'athu kurha wa hamluhu kurha wa wada'athu kurha. Ya, bahasa Al-Qur'annya. Dari hari ke hari perasaannya nggak nyaman kalau lagi hamil itu. Nak makan nih susah, ada renyih itu, nak tidur payah, baring payah, duduk payah, ya, berdiri susah, Pak. Nah, jangan pernah kita menyakiti istri kita karena mereka hamil itu susah, Pak. Yang kedua, melahirkan. Nah, itu susah juga. Taruhannya adalah nyawa melahirkan itu. Kalau pengen tahu, Pak, bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan itu, hadirlah sesekali saat istri kita melahirkan. Rasuah lom, Pak. Lom,
Lagi pacar hamil enggak? Enggak pacar hamil lagi masalah. Kecuali kawin lagi, Pak. Nah, itu. Ya. Pernah saya melihat istri saya melahirkan, Pak. Nah, gara-gara itulah saya berpikir, tidak mungkinlah saya nyakiti dia. Perjuangannya nyawa, Pak. Tidak sedikit kaum wanita meninggal saat melahirkan. Ya. Kemudian yang ketiga yang tidak bisa dilakukan suami, kata Imam An-Nawawi, menyusui. Ya, tidak bisa, Pak, kita, Pak. Ya. Inilah kenapa seorang ibu dilebihkan atas seorang ayah. Dia hamil, melahirkan dan menyusui. Yang kedua, perbedaan laki-laki dan wanita dalam hal karakter. Berbeda, Pak. Laki-laki itu karakternya sederhana, wanita itu rumit. Tengoklah saat chatting, Pak. WA. Bagaimana istri kita WA ke kita, panjang minta ampun. Kawal kita maci ya. Dibalas sama suami, cukup oke saja. Iya, sederhana, Bu, kami, Bu. Jangan marah, ngapain balas enggak ya? Memang macam tuh kami. Contoh lagi, saat belanja, niat awal ke mall beli gendum, pulang ya, banyak tuh. Ya, ditataknya geli itu. Makanya saya menganjurkan kita, Pak, kalau lagi ngajak istri belanja, pegang tangan istri. Nah, ini di samping romantis, ekonomis. Supaya duit tidak banyak habis. Pegang, karena kalau ada dipegang, diambilnya gele, Pak. Banyak terkucel duit kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, karakter ini, ya. Wanita itu Masya Allah ya, rumit dia. Banyak dia. Ya. Kalau kita kan belanja, beli gendum lah, ambil tepel, bayar, selesai, pulang. Tidak payah-payah, Pak. Ya. Nah itu kita, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, karakter ini juga berbeda dalam hal marah. Wanita kalau marah harus dilampiaskan dan biasanya meledak-meledak. Nak didengar dan harus ngeruci. Ya, itu wanita. Laki-laki kalau marah diam. Saya sering mengatakan beruntung kalau kita punya istri hobi ngeruci, Pak. Istri yang hobi ngeruci itu cerdas. Iya, tapi yang istri yang jarang ngeruci itu, nah, itu biasanya maaf di bawah standar tuh. On. Ya. Cerdas, istri yang cerdas tuh mulutnya apa. Yang kedua, istri yang ngeruci itu banyak ngomel, itu bahagia. Yang ketiga, dia masih cinta sama kita. Karena istri kalau sudah tidak ngeruci lagi, apalagi kalau keluar kalimat dek siapa negih ke labang, nah itulah selesai lah, Pak. Dia mau kita jungkir balik, dia nggak ngomel lagi, itu tandanya dia udah nggak sayang. Ya, beruntunglah. Lagi-lagi kalau kita punya istri yang banyak ngomel. Ya, kalau suatu saat menikah, carilah tipe istri yang bahagia. Gitu. Ibu macam ya ada. Masya Allah ya. Oke, yang ketiga, perbedaan laki-laki dan wanita, isi kepala. Berbeda ini isi kepala kita. Laki-laki isi kepalanya apa, Pak? Kasur. Itu isi kepala kita, Pak. Bawaannya kasur aja. Makanya Bu, kalau pengen merayu suami yang tengah marah, gampang. Tarik dia ke kamar, selesai. Nah, itu cara merayu suami. Tapi seorang wanita isi kepalanya duit. Benar, Bu? Iya. Kalau dulu yang punya mata keranjang itu laki-laki yang disebut mata keranjang, Pak. Sekarang mata keranjang itu bukan orang laki, orang bini, keranjang Shopee. Tengoklah tuh. Kan di aplikasi Shopee itu ada keranjang. Masuk dele kalau kita tuh. Tinggal nunggu waktu be COD kayak dia eksekusi kayak dia. Jadi sekarang sudah berubah. Yang mata keranjang bukan laki-laki. Wanita. Mata keranjang Shopee. Pernikahan berbeda. Laki-laki dan wanita banyak perbedaannya dalam menikah. Pertama, dalam perkara perwalian. Wanita kalau menikah butuh wali. Nggak boleh menikah tanpa wali. La nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin, kata Nabi. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali bagi seorang wanita. Kalau kita menikah tidak butuh wali, Pak.
Kita mawa badan curang ge boleh. Tapi seorang wanita tidak boleh dia membawa badan sendirian. Dia mesti bersama dengan walinya. Siapa nanti walinya? Baik wali nasab maupun wali yang lainnya, ya. Yang kedua, dalam hal pernikahan ada lagi perbedaan dalam hal mahar. Yang mesti memberi mahar itu tidak ada laki-laki. Kita ngomong hukum Islam nih ya, tidak ngomong adat istiadat. Dalam hukum Islam yang mesti ngasih mahar laki-laki. Tidak ada wanita yang ngasih mahar. Ya. Tapi mahar ini kalau kita pernah belajar fikih pernikahan bukan syarat sah menikah. Ada ulama mengatakan boleh menikah tanpa mahar jika si wanitanya rela menikah tanpa dibayar. Cuma kan lain masa Pak, kita menikah tidak ada mahar. Dan mahar ini tidak mesti bentuknya uang, perhiasan. Boleh bentuknya jasa. Nabi Musa menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, maharnya mesti mengembalakan domba. Boleh. Jadi kalau kita Pak, misalkan ada orang melamar anak perempuan kita, boleh jadi menantu saya, urus sawit saya, tapi boleh, itu artinya jasa kan. Boleh juga mahar ini permintaan khusus, seperti seorang sahabiah dilamar oleh orang musyrik, dia meminta maharnya keislaman yang bersangkutan, boleh Pak. Ya. Ada juga maharnya Al-Quran. Datang seorang wanita mengatakan ke Rasul, ya Rasul carikan saya suami ya Rasul. Ditawarkan Nabi ke sahabat, ada enggak kalian yang mau menikahi? Menunjuklah seorang sahabat, saya ya Rasul. Kamu punya uang enggak? Enggak punya ya Rasul. Apa yang kamu punya? Saya punya hafalan Al-Quran dan bisa ngaji ya Rasul. Akhirnya Nabi mengatakan ankahtuka bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kamu dengan Al-Quran. Nah, mahar Al-Quran ini Bapak Ibu bukan berarti mesti disetor saat ijab kabul. Bukan. Biasanya surah apa? Ar-Rahman. Nah, pertanyaannya, ngapa tidak surah Al-Qiyamah? Kenapa mesti surah Ar-Rahman? Atau kenapa enggak surah Al-Baqarah? Kalau Al-Baqarah Allah mungkin panjang nih Gak? Ya sudah. Yang betul sebenarnya bukan nyetor hafalan Bapak Ibu mahar Al-Quran itu. Si suami mesti ngajar istri. Itu yang benar. Ya, itu yang disebut dengan mahar Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Nabi banyak maharnya, ya. Rata-rata istri Nabi itu kalau saya nggak salah dalam sebuah hadis diceritakan maharnya 500 dirham. Rata-rata itu, ya. Jadi Nabi kita tuh kaya Pak, Bu. Jangan dikira Nabi kita miskin. Yang paling besar maharnya Khadijah. 20 onta bakroh maharnya. Siko onta bakrohnya 50 juta. Kali 20 berapa duit? 1 miliar. Ibu dulu dilamar ke laki berapa maharnya? Seperangkat alat salat ya genawat. Masya Allah ya Pak ya kita nih. Tapi Nabi mengatakan wanita yang terbaik itu yang paling sedikit minta mahar. Tapi laki-laki yang terbaik yang paling banyak memberi mahar. Itu ya kriteria yang diajarkan Nabi kita. Dalam pernikahan apalagi perbedaannya dalam hal nafkah. Nah, istri tidak wajib menafkahi suami, tapi suami wajib menafkahi istri. Kafa bil mar'i isma ayyudayya ma yakut. Cukuplah seorang suami kata Nabi berdosa ketika dia tidak mau menafkahi orang yang menjadi tanggung jawab dia. Di siwah ta'liq tidak ada istri boleh menggugat cerai suami, suami boleh menggugat cerai istri ketika istri tidak menafkahi. Yang ada di siwah ta'liq itu suami tidak menafkahi istri 3 bulan berturut-turut, istri boleh datang ke pengadilan agama. Ini artinya wajib nafkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian dalam pernikahan bedanya lagi terkait dengan calon suami dan calon istri. Kalau seorang laki-laki menikahi seorang wanita, si wanitanya mesti single, janda atau gadis. Tidak boleh istri orang. Tapi kalau seorang wanita mau menikah dengan suami, tidak ada syaratnya mesti single. Boleh suami orang, Bu. Karena di dalam Islam boleh poligami. Tidak dilarang.
Dan seorang wanita, saya sering mengatakan, tidak boleh benci syariat poligami. Karena itu ada dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 3. Dan qadarullah, Nabi kita poligami. Ibu benci syariat poligami, maka ibu benci dengan Rasulullah berarti. Tapi seorang wanita berhak untuk tidak dipoligami. Tapi jangan benci syariat poligaminya, karena termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Dan rata-rata wanita itu sensitif masalah poligami, Pak. Kalau ada ustadz lah poligami, mereka ada anak lagi dengar ceramah. Tengoklah Agim. Nah, tak sampai lagi orang bini nak dengar ceramah. Kabarnya sekarang Ustadz Hanan puli. Banyak jamaah saya, oh Ustadz kita tak usah lagi lah dengar ceramah Ustadz Hanan. Ngapain bu, kata saya. Kabarnya kawin lagi. Langsung saya tembak. Berarti men saya kawin lagi, ibu dan anak dengar ceramah saya. Dah. Masya Allah, ya ibu-ibu ya. Apa salah orang poligami? Gak ada yang salah bu. Yang penting dia adil. Ya. Daripada dia berzina. Nah, ibu pilih mana? Suami poligami atau berzina? Gak manelah dia sih ya. Jawaban. Gak manelah Ustaz. Milih bu. Ya, pasti kalau harus milih, kita milih poligami bu. Daripada suami berzina. Ya. Bisa jadi kalau kita poligami, kalau ibu gelugut, adik bini kedua ya yang ngurus ibu lah. Iya, macam tuh caranya. Cuma kebanyakan kaum wanita ilmunya belum nyampe, Pak, ya. Cuma saya lagi-lagi mengingatkan kita para suami, jangan dulu lah mikir poligami, ya. Kalau istri pertama saja belum kita maksimalkan. Dulu ada jamaah saya, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah Ustadz, istri saya ngasih saya poligami dengan syarat ngasih duit belanja kayak dia 30 juta sebulan. Tapi gaji suaminya cuma 3 juta. Maksudnya apa? Ya sama kayak bebulak Ustaz kata dia. Akhirnya udahlah Ustaz, saya pasrah kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan berikutnya laki-laki dan wanita dalam perkara aurat. Beda. Laki-laki auratnya kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Albani, ma baina surrah war rukbah, antara lutut dan pusat, itu aurat kita. Sedangkan wanita auratnya dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi bersabda kepada Asma, innal mar'ah, kata Nabi, idza balagatil mahid, kalau dia sudah haid ya tidak boleh nampak dari dia ila hadza wa hadza, sambil menunjuk kedua tangan dan telapak dan wajahnya. Jadi wanita seluruh tubuhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau cadar saya sering bilang tidak wajib kecuali bagi mereka yang cantik. Ya, mana bukti Ustaz cadar enggak wajib? Lihatlah saat orang haji umroh. Mereka mesti membuka penutup wajahnya. Enggak boleh, Bu. Wanita haji umroh itu tetap walaupun dia bercadar enggak boleh ngotot pakai cadar. Harus dibuka. Nah, itu menunjukkan cadar itu tidak wajib, ya. Kecuali bagi mereka yang cantik tadi. Kalau nak menilai cantik sudah saya kasih rumusnya kemarin, Bu. Nah, ibu lewat depan orang laki, kalau ibu lalu lalang orang nengok ibu, nah berarti ibu cikar. Tapi menibu lalu lalang tak sampai lah nengok, nah mubazir, tak usah pakai cadar yang macamnya. Ya. Kemudian warisan, banyak perbedaan dalam perkara waris, laki-laki dan wanita berbeda. Anak laki-laki 2 bagian jatah anak perempuan, anak wanita. An-Nisa ayat 9, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Anak laki-laki mesti 2 bagian jatah anak perempuan, anak wanita. Ya. Warisan suami istri beda. Laki-laki dan wanita juga. Laki-laki jatahnya dalam warisan itu selalu 2. Setengah atau seperempat. Setengah kalau istri meninggal enggak punya anak, seperempat kalau istri meninggal punya anak. Istri jatahnya selalu 2. Seperempat atau seperdelapan. Seperempat kalau suami meninggal nggak punya keturunan, seperdelapan kalau suami meninggal punya keturunan. Mana dalilnya? An-Nisa ayat 12. Silakan dibuka nanti, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan yang terakhir laki-laki dan wanita di dalam Islam terkait dengan ibadah. Nah, di dalam ibadah ada beberapa perbedaan. Dalam sholat itu paling tidak ada 10 perbedaan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas perbedaan dan persamaan sholat laki-laki dan wanita. Nah, kemudian
Perbedaan berikutnya dalam perkara puasa. Laki-laki dan wanita beda. Di mana khususnya dalam puasa sunnah. Seorang wanita kalau mau puasa sunnah mesti seizin suaminya. Haram hukumnya seorang wanita puasa sunnah tanpa izin dan ridho suaminya, kecuali suaminya tidak di. Ya, misal ibu suaminya sudah meninggal, nah yang tipe macam ini tidak mungkin izin ke laki orang. Ya, atau suaminya misalkan ada di tempat yang jauh, istrinya di Bangka, suaminya di Jawi sana. Nah, yang kayak gitu nggak usah izin. Perbedaan yang ketiga antara laki-laki dan wanita dalam haji dan umroh beda, Pak. Haji umroh banyak bedanya. Misalkan pakaian ihram beda. Laki-laki pakaian ihramnya 2 kain, satu atas satu bawah. Ya, dan tidak pakai celana dalam, Pak. Ya, makanya saya kalau ngisi manasik saya selalu mengingatkan bapak-bapak beli ikat pinggang. Kenapa Ustaz? Takut terlepas, ketingok lato-lato bahaya kata saya. Tuh. Nah, pakai ikat pinggang. Karena 2 kain cuma, tidak boleh pakai celana dalam, Pak. Yang pernah haji umrah pasti tahu. Sedangkan wanita pakaiannya seperti biasa menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Perbedaan berikutnya laki-laki dan wanita dalam perkara haji dan umrah tawaf. Laki-laki dianjurkan mendekat ke arah Ka'bah, wanita ketika tawaf dianjurkan menjauh. Ya, kemudian sa'i ada perbedaan. Di lampu hijau laki-laki dianjurkan lari-lari kecil. Lari kecil loh, bukan ngebut. Banyak juga yang tidak ngerti. Kita tengok saat orang di lampu hijau tuh, bukan lari-lari kecil, ngebut. Masya Allah kata saya. Nah, wanita tidak ada. Wanita tidak lari-lari kecil. Wanita berjalan biasa di lampu hijau itu. Antara Safa Marwah ada lampu hijau. Nah, laki-laki lari-lari kecil sambil membaca zikir. Rabbil fir warham wa'fu wa tajawaz innaka ta'lam ma la na'lam dan seterusnya. Kemudian tahallul beda dalam haji dan umrah. Laki-laki dianjurkan menggundul kepalanya, tapi boleh mencukur sebagian. Wanita jangan sampai digundul, cukup ujung rambutnya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian perbedaan berikutnya dalam ibadah akikah. Akikah beda kita, Pak, Bu. Anak laki-laki kambingnya berapa? 2. Anak perempuan, anak wanita kambingnya sikok. Nah, itu beda. Terakhir dalam zakat beda. Di mana perbedaan zakatnya terkait dengan waktunya, ya beda, Pak. Wanita zakatnya itu ketika sudah haul, ya. Yang terakhir dalam haid dan nifas, bukan zakat. Haid dan nifas. Wanita kalau lagi haid berarti tidak boleh beribadah. Sedangkan kita tidak ada haidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya rasa pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Pekan depan kita akan bahas persamaan laki-laki dan wanita di dalam Islam. Ini baru perbedaannya. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah iman, ilmu dan amal kita. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya berkah, hutangnya lunas. Yang belum berangkat haji umroh dipanggil ke Baitullah. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datangnya dari Allah. Ambil yang benar saja dari yang saya sampaikan, yang tidak benar jangan diambil. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.